Hai adik-adik, ketemu kembali di channel kami Macho Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas topik persamaan mutlak. Jadi di sini sudah kami siapkan materi dan nanti beberapa soal kita bahas bersama. Oke, bagi kamu yang belum menonton video sebelumnya tentang persamaan mutlak, biar lebih paham tentang yang ini, kami sarankan silakan ditonton video sebelumnya. Oke, di sini ada nanti linknya. Oke, tanpa lama-lama langsung kita mulai. Jadi ingat ya, nanti bentuk umum persamaan mutlak ini sebenarnya banyak. Cuma nanti pada bagian yang pertama ini kita bahas hanya dua bentuk. Nanti pada pertemuan seterusnya ada bentuk yang lain. Jadi yang pertama nanti ini kita buat harga mutlak fx ini bisa lebih kecil sama dengan, bisa besar sama dengan ini dari suatu konstanta. Jadi ini kita bagi dua kasus. Yang pertama, apabila nanti nilai k besar sama dengan 0, oke, maka ini cara cepatnya nanti langsung kita buat ini sekali tambah sekali kurang, itu aja. Jadi kalau nanti tandanya lebih kecil tetap pakai lebih kecil, kalau tandanya lebih besar tetap gunakan lebih besar. Kalau ada sama dengannya buat sama dengannya. Ini yang pertama, kalau k-nya besar sama dengan 0. Yang kedua, nanti kalau k-nya lebih kecil dari 0, oke, ini ada dua kasus. Yang pertama nanti kalau harga mutlak fx lebih besar sama dengan k, oke, ingat ini kan sudah pasti dijamin positif, ini negatif. Oke, maka sudah pasti memenuhi, maka jawabannya x elemen real. Ini harus lagi dijawab, itu dia. Oke, yang kedua, nanti kalau harga mutlak fx lebih kecil dari konstanta, oke, dari dimanakah ini negatif? Ingat, ini kan positif. Masa sih ada positif lebih kecil dari negatif? Maka nanti jawabannya apa? X-nya nanti adalah himpunan kosong atau tidak mempunyai jawaban, itu dia. Oke, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua nanti kalau mutlak kiri, mutlak kanan, oke, ini nggak perlu ada syarat-syaratan, langsung sekali tambah sekali kurang. Oke, kalau nanti tandanya lebih kecil buat lebih kecil, kalau lebih besar buat lebih besar, kalau ada sama dengannya buat sama dengannya, itu dia. Oke, langsung kita mulai ke soal. Oke, kata soal sini himpunan penyelesaian dari, oke, ini dibuat harga mutlak 2x kurang 3 lebih kecil dari 5. Ini kalau kita lihat kan bentuk yang pertama. Oke, inilah kita anggap nilai K. Oke, karena K-nya ini positif, oke, berarti langsung aja sekali tambah sekali kurang. Oke, nggak usah bingung-bingung. Oke, maka ini langsung kita buat, anggaplah yang ini jadi fx kan, ini kan, ini fx-nya. Oke, ini anggap konstantanya. Tadi kan rumusnya sekali ditambah sekali dikurang. Coba kita tambahkan. Oke, langsung kita tambahkan. Berarti sini jadi kita buat 2x kurang 3, ini tambahkan dengan 5, itu dia. Oke, dikali yang ini nanti kita buat 2x kurang 3, di sini kita buat jadi kurang 5. Ini masih tadi sekali tambah sekali kurang. Oke, tanda kita di sini lebih kecil daripada 0. Oke, sekarang coba kita hitung. Di sini kan jadi 2x ya. Ini kita buat kurang 3 tambah 5, berarti ini jadi tambah 2. Oke, baru dikali. Yang ini 2x ya, kurang 3 kurang 5, berarti kurang 8. Oke, ini lebih kecil sama dengan 0. Oke, ingat kembali waktu di SMP ini diajari ya bagaimana mencari pembuat nolnya. Ini kan kalau kita gambar, ini x-nya, oke, ini bisa kita buat sama dengan minus 1 ya. 2x tambah 2, oke, pindah kemari. Maka nanti 2x sama dengan minus 2x ya, berarti minus 1. Yang ini kan dapat x-nya sama dengan 4 ya. Oke, baru langkah berikutnya, ini tinggal kita gambar pada garis bilangan. Ini dia, oke, garis bilangan. Di sini kita buat minus 1 ya. Oke, minus 1. Ingat, nanti kalau nggak pakai sama dengan berarti selangnya terbuka. Oke, ini kita buat misalnya di sini 4 ya. Oke, sekarang kita lihat tandanya. Oke, sekarang tinggal kita masukkan. Ini kan minus 1, ini 4. Oke, sekarang coba kita masukkan di bawah minus 1. Berapalah kita ambil tandanya? Misalnya minus 2. Kalau kita masukkan minus 2, ini kan 2 kali minus 2. Minus 4 ya, ini kan negatif ya. Oke, ini pasti negatif. Oke, di sini negatif. Oke, ini kalau kita masukkan minus, ini negatif juga, berarti negatif kali negatif. Oke, ini pastinya adalah positif ya. Itu yang pertama. Oke, pilih lagi antara minus 1 sampai 4. Oke, kita ambil 0, biar enak kan ini kan. Coba masuk ke sini 0. Oke, ini 0, berarti ini jadi positif ya. Oke, ini kita buat positif. Oke, ini saya buat sini ya, positif. Oke, ini kita masukkan 0, ini jadi negatif. Positif kali negatif. Oke, ini jadi hasilnya adalah negatif. Oke, sekarang kita masukkan di atas 4. Misalnya kita ambil 5. Oke, kalau kita masukkan 5, ini sudah positif. Oke, ini positif ya. Oke, kalau kita ambil 5 ya. Oke, ini juga kalau kita ambil 5, 2 kali 5 berarti 10 kurang 2, ini juga positif. Positif kali positif adalah positif. Oke, inilah tandanya. Oke, sekarang biar lebih jelas ini saya tanda ya. Ini
positif, ini negatif, ini positif. Sekarang lihat, yang diminta soal kita kan lebih kecil. Lebih kecil ini apa? Tanda negatif. Oke, maka jawabannya yang ini. Oke, ini ya. Oke, maka inilah HP-nya. Oke, inilah. Oke, maka ini bagaimana cara tulisannya waktu kita di SMP? Ini kan kita buat langsung sini, berarti jawabannya nanti -1 ya. Oke, ini kita buat -1 lebih kecil dari X, lebih kecil daripada 4. Atau bisa juga dibaca X itu antara -1 sampai 4. Oke, maka inilah solusinya. Itu dia. Oke, kita lanjut nomor yang kedua. Oke, kata soal sini harga X yang memenuhi. Oke, ini sama juga ya. Oke, ini kita buat cuma tandanya lebih besar. Oke, ini kita buat misalnya fx-nya ya, ini tadi fx, yang ini konstantanya. Karena nilai k-nya besar 0, berarti langsung. Oke, sekali kita tambahkan, sekali kita kurang. Coba kita buat sini. Berarti ini yang pertama kita buat, berarti 2x tambah 1 ditambah 9. Oke, baru dikali. Yang kedua, 2x ditambah 1 kurang 9. Karena sini tanda kita lebih besar, maka ini buat lebih besar. Itu dia. Bisa ya? Oke, sekarang coba tambahkan. Maka sini kita peroleh jadi ini 2x ditambahkan dengan 10. Bisa ya? Oke, yang ini jadi 2x kurang 8. Oke, ini besar daripada 0. Oke. Tarik X-nya. Oke, di sini bisa kita langsung X-nya sama dengan ini, bisa langsung kita buat ya. Ini -5 ya. Oke, yang ini X-nya sama dengan 4. Oke, setelah ini tinggal kita gambar pada garis bilangan. Oke, ini pada garis bilangan ya. Ini misalnya kita buat -5, ini juga selangnya adalah terbuka ya. Oke, berarti ini nggak pakai samaan, ini terbuka. Oke, ini kita buat misalnya 4, 4-nya juga ini selang terbuka. Oke, sekarang sama seperti tadi, tinggal kita uji. Oke, yang uji misalnya, oke, ini daerah sebelah sana, berarti lebih kecil dari -5. Kita ambil aja -6. Oke, -6 misalnya. 2 kali -6 kan -12, tambah 10 berarti ini negatif ya. Oke, sekarang di sini ini negatif, berarti negatif kali negatif ini jadi pasti positif. Oke, sekarang ambil antara -5 sampai 4. Jadi kita buat 0 ya. Oke, jadi 0. Jadi kalau 0 ini nanti ini kita pakai 0, ini pastinya jadi positif ya. Ini positif, ini negatif. Positif kali negatif ini adalah negatif ya. Oke, seterusnya ini kita pakai misalnya di atas 4, berarti kita pakai 5. Ini pasti positif. Ini positif, ini juga pasti positif ya. 2 kali 5. Oke, sekarang positif kali positif yang ini. Oke, inilah daerahnya. Sekarang tanda kita lebih besar, berarti kita ambil daerah yang positif. Berarti sekali ke kanan ya. Oke, ini sekali ke kiri. Oke, maka inilah jawaban yang kita punya. Oke, maka ini bisa kita tuliskan, berarti sekali ke kiri jawabannya nanti X lebih kecil dari -5, atau ini kita buat X lebih besar dari 4. Sebenarnya gini, kalau nanti mau kita lihat, kalau nanti berbentuk bersamaan ya, kalau di nilai sini positif, kalau nanti lebih kecil pasti berada di antara itu nantinya. Kalau nanti dia besar pasti pakai kata atau, itu nanti cara cepatnya. Oke, saya rasa ini sudah diajari waktu di SMP ya. Oke, coba kita lihat seterusnya, nomor yang ketiga. Oke, ini himpunan pensendari. Tadi kan kalau bentuknya sudah seperti nomor 2 atau nomor 1, ini langsung ya. Ini kita sederhanakan dulu. Jadi ingat, kalau pada bersamaan ini kalau dijamin positif, ini boleh kita kali silang. Tapi kalau belum tahu kita dia positif negatif, jangan coba-coba dikali silang. Ya sama seperti laki-laki atau perempuan. Kalau belum tahu laki-laki atau perempuan, jangan dipacari, bahaya kan ini kan. Itu dia. Oke, sekarang coba kita kali silang. Ini bisa kita buat sini jadi ini kemari ya. Berarti kita buat ini nanti 3 ya. 3 lebih besar sama dengan ini kita buat, berarti harga mutlak 2x kurang 1. Oke, atau biar lebih mantap bisa juga terus seperti ini. Harga mutlak 2x kurang 1. Ini kita buat jadi lebih kecil sama dengan 3. Sama ya. Oke, ingat, ini kan nilai K-nya juga positif. Nah, berarti sekarang langsung kita buat sekali tambah sekali kurang ya. Oke, berarti coba kita buat. Berarti ini langsung bisa langsung ya. 2x ini kita tambahkan. -1 tambah 3. Dari sini langsung kita buat jadi +2 ya. Kali. Oke, ini 2x kurang 1 kurang 3. Ini langsung kita buat kurang 4 ya. Lebih kecil sama dengan 0. Oke, yang ini x-nya -1 ya. Yang ini x-nya adalah 2. Oke, sebenarnya udah kita paham tandanya udah pasti ya, berada di antara. Cuma ini kita pakai lagi, maka nanti ini sebenarnya kalau tandanya lebih kecil atau ini langsung kita buat ya. Oke, sebenarnya jawabannya langsung x itu antara -1 sampai dengan 2. Jadi sebenarnya gini, ini
ada rupanya syaratnya. Oke, ini lupa kita. Ini solusi pertama kan ini kan. Solusi kedua. Masih ingat apa syarat pada penyebut? Nah, berarti ini kita buat ya. Berarti nanti ini kita buat sini harga ini ya. Maka kita buat nanti jadi ini 2x kurang 1 itu ini tidak boleh sama dengan 0. Itu dia ya. Oke, maka nanti jadi 2x nanti tidak boleh sama dengan ini stengki ya. Oke, sorry. Ini 1 ya. Oke, ini 2x tidak sama dengan 1. Ini kita buat nanti x-nya tidak boleh sama dengan ini setengah. Oke, sekarang ada nggak setengah di sini? Oke, sekarang kalau kita gambar. Oke, biar lebih jelas dia seperti ini bentuknya kan. Tadi solusi pertama kan ini -1 ya. Oke, ini kita buat 2. Kenapa di sini selangnya tertutup? Karena pakai sama dengan. Oke, berarti inilah tadi solusi yang pertama. Oke, rupanya kata soal ini tidak boleh sama dengan setengah. Nah, di sini setengahnya. Oke, ini kita buat misalnya katakanlah setengah. Oke, ini kita arsir. Ini nggak boleh. Nah, maka sebenarnya ini boleh kita buat dua penulisannya. Boleh seperti ini aja, cuma ini kita tambah syarat keduanya dengan catatan x tidak sama dengan setengah. Atau bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini nanti ya, berarti di sini berarti jawaban yang pertama -1 lebih kecil dari x lebih kecil dari ini kita buat ini setengah. Atau kan ini kan atau nanti itu buat berarti setengah ya, setengah nanti lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan 2. Oke, terserah. Jadi bisa kita tulis seperti ini atau seperti ini. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Oke, jadi kalau kita lihat nomor 4 ini kan di sini sudah mutlak, ini juga mutlak. Berarti sama seperti tadi kan. Ini misalnya kita anggap fx ya. Oke, yang ini gx. Tadi kalau mutlak kiri, mutlak kanan sekali tambah, sekali kurang. Oke, berarti ini bisa langsung ya. Oke, sekarang maka di sini kita buat ini sama dengan. Oke, coba langsung kita tambahkan. Nah, ini tambah ini berarti 2x tambah x ini bisa langsung kita ganti jadi 3x, bisa ya. Oke, tambah 1 tambah 2. Ini ternyata 3. Oke, baru kali. Ini sekali kita kurangkan. Oke, berarti 2x kurang x ini jadi x. 1 kurang 2 ini jadi -1. Oke, tanda yang kita punya adalah lebih besar. Oke, jadi dari sini bisa kita simpulkan yang ini kan nilai x-nya. Oke, ini kita buat nilai x-nya -1 ya. Oke, yang ini x-nya ini adalah 1. Oke, seperti yang kita bilang di awal tadi, ingat kalau nanti sini x kuadratnya positif berarti kalau tanda lebih besar jawabannya pasti atau. Maka dari sini bisa langsung kita simpulkan maka nanti x lebih kecil dari -1, sini kita buat atau x lebih besar daripada 1. Itu aja dia. Oke, di sini. Oke, sekarang kita lihat soal nomor yang kelima. Oke, katanya ini HP dari. Oke, jadi kalau dia ada soal seperti ini bisa kita buat seperti bentuknya. Bentuk yang pertama ini bisa kita pecah. Oke, berarti ini kita buat sini nanti harga mutlak 3x kurang 1. Oke, per sini ya. Oke, harga mutlak nanti x kurang 2 ini lebih kecil sama dengan 2. Cuma ingat, kalau tadi bentuk pecahan di sini kan harus ada syarat. Oke, apa syarat yang pertama? Oke, bahkan nanti nilai x kurang 2 itu nanti tidak boleh sama dengan 0 atau nanti x-nya tidak boleh sama dengan 2. Jadi kalau ada jawabannya 2, ini harus kita syaratin ya, harus kita potong dia di sini di 2. Oke, tapi kalau tidak ada ya kita lewatkan aja karena nggak ikut di sini. Oke, baru langkah kedua nanti sama seperti tadi. Ini tinggal kita kali. Oke, tinggal kita kali maka nanti bisa kita buat sini harga mutlak ya. Oke, ini kita buat nanti 3x kurang 1. Oke, ini lebih kecil sama dengan 2 kali harga mutlak. Ini kita buat x kurang 2. Atau ini bisa kita buat sini harga mutlak 3x nanti kurang 1. Ini boleh kita kali ke dalam. Oke, maka ini harga mutlak 2x kurang 4. Oke, udah terbentuk seperti yang tadi ya. Ini kita anggap fx, ini kita anggap gx. Berarti sekali tambah, sekali kurang. Oke, coba kita tambahkan. Ini kemari berarti jadi 5x ya. Oke, 5x. Oke, ini kemari -1 tambah -4 jadi -5. Oke, baru kali. Ini kita kurangkan. 3x kurang 2x ternyata x. Oke, -1 kurang -4. Oke, berarti jadi tambah ya. Oke, ini jadi -1 tambah 4 jadi 3. Lebih kecil sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat. Ini berapa x-nya?
Oke, di sini X-nya adalah 1 ya. Oke, ini berapa X-nya? Ini adalah minus 3. Ingat, ini lebih kecil. Maka sudah bisa kita pastikan nanti X di sini kan kita buat sini X-nya nanti antara ya. Oke, ini yang paling kecil. Ini berarti kita buat minus 3 sama dengan 1. Oke, sekarang kita gabung. Kata soal tadi X-nya tidak boleh sama dengan 2. Di sini ada nggak 2? Ternyata nggak ada. Oke, maka inilah langsung jawabannya. Maka nanti HP-nya langsung kita buat, berarti X berada di antara minus 3 sampai 1, itu dia. Tapi kalau seandainya kena, ya harus kita buat seperti yang tadi. Oke, kita lanjut. Nomor yang ke-6, atau inilah soal yang terakhir. Kata soal di sini himpunan penyelesaian dari. Jadi gini, kalau kita lihat secara sekilas, ini kan berbentuk kuadrat ya. Oke, berbentuk kuadrat karena ini sama, ini sama. Coba ini ecek-eceknya kita misalkan P. Nah, maka nanti yang kita peroleh sini kan bisa kita buat sini jadi P kuadrat kan ini ya. Oke, lebih kecil dari 4P ditambah 12 bisa ya. Oke, jadi di sini kita pindahkan, maka di sini kita buat P kuadrat kurang ini 4P kurang 12 lebih kecil dari 0. Oke, coba ingat kembali. Hasil kalinya minus 12 di jumlah minus 4. Oke, pasti minus 6 sama 2 ya. Ini kita buat P. Oke, di sini P, ini P ya. Oke, lebih kecil dari 0. Oke, maka sini kan kita buat ini minus 6 ya. Minus 6 ini tambah 2 kan ini ya. Pas ini. Oke, bisa ya. Oke, maka ini kan kalau kita arsirkan di sini kan nilai P yang kita punya 6, di sini adalah minus 2. Oke, maka ingat, tadi kalau tandanya lebih kecil kan berarti nilai P itu berada di antara. Ini kita buat minus 2 sampai 6. Oke, atau ini bisa kita buat minus 2 lebih kecil dari harga mutlak ya. Tadi kan P-nya kita misalkan harga mutlak X kurang 2. Ini sampai dengan 6. Oke, ini apa artinya? Nah, di sini berarti ini kita kerjakan ada 2 langkah. Berarti dari kiri ke tengah sekali. Ini kita anggap dulu yang pertama. Maka di sini kita buat, oke, nanti solusi pertamanya kan ini kan. Oke, maka sini kita buat, saya kasih begini. Harga mutlak X kurang 2. Oke, lebih besar daripada minus 2. Sama nggak ini? Ini kan minus 2 lebih kecil dari ini. Sekarang kita lihat. Ini tadi kan ketemu lagi K. Cuma K-nya negatif. Nah, tadi lihat ke sana. Oke, tadi kalau K-nya negatif. Oke, tadi kalau K-nya negatif. Ingat, ini kalau lebih besar berarti X-nya elemen real. Tapi kalau tadi sama lebih kecil berarti dia X-nya elemen kosong. Oke, atau elemen kosong. Berarti ini bisa kita simpulkan adalah X-nya elemen real. Artinya berapapun nilai X kita masukkan ini memenuhi. Oke, ini solusi pertama. Sekarang kita lihat solusi keduanya. Nah, berarti ini ya. Berarti kita buat sini harga mutlak X kurang 2 ini lebih kecil dari 6. Oke, ini K-nya positif. Berarti ya sekali tambah sekali kurang. Oke, sekali coba tambahkan. Maka sini hasilnya X. Oke, kurang 2 tambah 6. Berarti ini kita buat langsung jadi plus 4 ya. Oke, ini kurang 2 kurang 6. Berarti X kurang 8 ya. Lebih kecil daripada 0. Oke, maka ini X-nya kan minus 4. Ini X-nya adalah 8. Tandanya lebih kecil. Maka nanti X itu antara, oke, ini kita buat minus 4 sampai 8. Oke, sekarang coba kita iriskan. Ini kan berapapun masuk. Ini X ya. Berarti kalau nanti kita iriskan ini aja jawabannya sama seperti ini nih. Coba waktu kita SMP dulu. Kalau misalnya yang ini saya buat A, yang ini B. Oke, kan ini ya. Oke, yang mana coba A iris B? Ya A iris B, ya tinggal yang ini aja. Itu dia. Ya sama seperti ini. Ini kan semuanya. Ini kita iriskan. Oke, maka nanti kita buat sini, maka nanti HP-nya kita buat ini minus 4. Oke, ini kita buat dia lebih kecil dari X, lebih kecil daripada 8. Itu dia. Oke, inilah kira-kira pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan video kami seterusnya. Bye-bye.